Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English class with me, Ma'am Andy. Today we're going to learn about should part 3. It is should perfect. Apakah should perfect itu? Check it out. Firstly, the function of should perfect. Pertama-tama, kita akan bahas fungsi dari should perfect itu. Oke, should perfect digunakan untuk menyatakan sesuatu yang seharusnya atau tidak seharusnya terjadi di masa lampau. Ya, kalau bentuk positif berarti seharusnya terjadi, kalau bentuk negatif seharusnya tidak terjadi di masa yang telah lewat. Yang namanya perfect itu artinya sempurna. Sudah lewat, sudah terjadi kalau positif. Kalau negatif berarti belum terjadi atau tidak seharusnya terjadi. Seperti berupa 1. Kritik, ya, criticizing, mengkritik. Contoh dalam kalimat berikut. You shouldn't have written harsh comments in social media. Kamu seharusnya tidak menulis komen-komen kasar di media sosial. Jadi mungkin ada kawannya yang sudah menulis komen-komen kasar di media sosial. Makanya dia mengkritik, you shouldn't have written harsh comments in social media. Yang kedua adalah expectating, mengharapkan, atau expectation, harapan. Contoh dalam kalimat berikut. Janet should have been here, but we haven't seen her yet. Janet seharusnya sudah di sini, tapi kami belum melihatnya. Ya, jadi harapan dari kita itu si Janet udah ada di sini, udah nampak, ya udah kelihatan oleh kita. Next, expressing probability, menyatakan kemungkinan. Ya, contoh dalam kalimat berikut ini. Farrell should have arrived at home because he left the office 2 hours ago. Farrell seharusnya udah sampai di rumah karena dia sudah meninggalkan kantor 2 jam yang lalu. Ya. Next, menyatakan regret, penyesalan. Contoh, I should have studied harder so I can enter my dream university. Saya seharusnya sudah belajar lebih giat. Jadi, saya dapat masuk ke universitas impian. Faktanya, ya, dia belum masuk ke universitas impian. Makanya dia menyesali. Ya, saya seharusnya waktu itu belajar lebih giat. Itu maksud kalimat dari I should have studied harder. Next. Study the following sentences. Ya, pelajari kalimat-kalimat berikut ini. Jadi ini contoh lain dari penggunaan should perfect. She should have got the letter this morning. I expect she'll call us about it later. Jadi dia seharusnya sudah mendapatkan surat pagi ini. Saya berharap dia akan menelepon kami tentang surat tersebut nanti. Ya. Jadi ini sebuah expectation. Next, she shouldn't have left work yet. I call her office. Dia seharusnya belum meninggalkan pekerjaannya. Saya akan menelepon kantornya. Ya. Jadi mungkin si kawan ini melihat salah satu rekan kerjanya sudah pulang, ya, sudah pergi meninggalkan pekerjaannya. Makanya she shouldn't have left work yet. I call her office. Ya, dia seharusnya belum meninggalkan pekerjaan, mungkin masih jam kantor. Ya. Next, kalimat berikut. He shouldn't have boarded his plane yet. We can probably still get hold of him. Dia seharusnya belum naik pesawat. Jadi kita mungkin masih bisa mengejarnya.
ya. Jadi itu berupa kemungkinan, probability, ya. Next, they shouldn't have drunk coffee this evening. Now they can't sleep. Jadi mereka seharusnya nggak minum kopi tadi malam, ya. Maksudnya ya beberapa jam dari sebelum sekarang, ya. Sekarang mereka tidak dapat tidur. Ya mungkin contohnya orang ini minum kopi jam 7 malam, ya. Jadi sekarang ini contohnya jam 12 malam, ya. Now they can't sleep, ya. Jadi mereka tidak bisa tidur, ya. Next, Lisa shouldn't have been there alone. It was dangerous. Lisa seharusnya tidak berada di sana sendirian, ya. Itu sangat berbahaya. Ini sudah kejadian, ya. Mungkin si Lisa itu pergi ke suatu tempat, ya. Tapi akhirnya disesali lah, ya. Dia disesali, regret, tidak seharusnya dia berada di sana karena itu berbahaya. Next, he should have been a police. He should have been a police if he wasn't quit from the police academy. Dia seharusnya sudah jadi polisi jika dia tidak berhenti atau keluar dari akademi polisi, ya. Ini juga mungkin berupa sebuah penyesalan, ya. Next, the last sentence. You should have been careful so that you didn't break your cell phone. Ya, jadi kamu seharusnya tuh hati-hati supaya kamu tidak merusak HP-mu, ya. Nah, itu beberapa contoh dari penggunaan should perfect, ya. Saya kasih warna-warni ya untuk mempermudah kamu memahami pola kalimatnya. Yang biru itu dia posisinya sebagai subjek, yang merah should atau shouldn't, sedangkan yang warnanya agak kecoklatan itu berupa have, ya, atau have been. Ya, kalau have been itu kalau have dulu, have itu diikuti dengan kata kerja yaitu yang warnanya hijau. Kalau have been diikuti dengan ada 3 jenis macam kata, yaitu adverb seperti have been there, ya. Lisa shouldn't have been there. Terus diikuti dengan kata benda, contohnya he should have been a police, ya. Terus yang ketiga adalah kata sifat atau adjective dalam kalimat, contohnya dalam kalimat you should have been careful, ya. Jadi itu dia. Untuk lebih jelasnya ya bisa disimpulkan di slide selanjutnya, ya. Jadi kalimat should perfect itu terbagi atas 2. Yang saya bahas pertama verbal, bentuknya verbal, ya. Verbal itu seperti sebelumnya sudah saya jelaskan adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Nah, ini polanya atau rumusnya. Saya lebih suka menyebut pola, ya, tidak rumus. Rumus itu macam kayak rumus matematika. Saya tidak suka seperti itu. Ya, jadi ini polanya atau pattern, ya, kalimat bentuk verbal, kalimat yang menggunakan kata kerja. Bentuk positif yaitu ada subjek ditambah atau plus should plus have plus verb 3. Ya, jadi menggunakan kata kerja bentuk ketiga, ya. Gimana bentuk ketiga itu nanti ada di lampiran terakhir. Sedangkan yang bentuk negatif adalah subject plus shouldn't plus have plus verb 3. Ya, itu bentuk negatif. Ya, subjek ya seperti yang sudah kita ketahui bisa berupa pronoun. Seperti Ayu, Dewi, she, it, atau nama-nama orang, Mr. Udin, Mr. Vira, Lisa, atau nama hewan, cat, lion, atau nama-nama benda yang lain, ya. Sedangkan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, ya,
Ingat, dalam bahasa Inggris itu ada 3 bentuk kata kerja. Kata kerja pertama yaitu bentuk dasar, ya. Kata kerja bentuk kedua itu bentuk past, ya. Dan kata kerja ketiga, ya, perfect. Nah, kata kerja bentuk ketiga contohnya ya played, studied, slept, walked, left, right, turn, spoken, dan lain-lain. Nah, ini pola untuk kalimat verbal, kalimat yang menggunakan kata kerja. Kata kerjanya ingat, kata kerja bentuk ketiga. Karena ini should perfect. Next, pola should perfect, ya, yang nonverbal, atau ada juga yang menyebutkan kalimat nominal, ya. Nah, ini polanya. Bentuk positif, dia terdiri dari subjek plus should plus have been, ya, tambahkan been, plus adjective atau adverb atau noun. Kalau dalam bentuk negatif adalah subjek plus shouldn't plus have been plus adjective, adverb atau noun. Ya, jadi nonverbal, ingat, kalimat yang tidak menggunakan verb atau kata kerja, ya, tapi menggunakan atau diikuti dengan kata sifat, adjektif, ya, istilah bahasa Inggrisnya, atau adverb, kata keterangan, atau noun, kata benda. Ya, contoh adjektif, ya, smart, ya, pintar, rich, kaya, good, bad, serious, careful, etc. Adverb, kata keterangan, contoh, ya, contohnya salah satu contoh adverb, on time, on the way, in the bus, at school, here, there, etc. dan lain-lain. Noun, contohnya doctor, nurse, house, cat, etc. Nah, ini explanation, penjelasan. Ya, penjelasan untuk pertama kalimat verbal dalam bentuk positif. She should have got the letter this morning. She sebagai subjek plus should, ya, sesuai dengan polanya, ya, sebelumnya. Terus plus have plus got. Got ini bentuk ketiga. Kalau British dia bisa gotten. Ya. Got ini bentuk pertamanya adalah get. Ya. Karena ini should perfect, ya, dia menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Next, ini kalimat bentuk negatif, ya, yang menggunakan kata kerja. Luna shouldn't have left work yet. Luna itu subjek atau saya singkat as shouldn't atau should not, ya. Bisa juga disingkat should dan not, ya. Bukan disingkat, dipanjangkan, ya, dipanjangkan menjadi should not. Luna should not have left work yet. Luna seharusnya tidak meninggalkan Luna seharusnya belum meninggalkan pekerjaannya. Jadi di sini menggunakan kata kerja bentuk ketiga left, ya. Verb 3 saya singkat V3. Left ini bentuk pertamanya adalah live, ya, live. Kalian bisa cari sendiri, ya, di kamus kayak gimana tulisannya. Live, ya. L I E V I, ya, live. Next, ini contoh nonverbal bentuk positif. You should have been careful. You-nya sebagai subjek, ya, saya singkat S plus should plus have been, ya, have been di sini karena diikuti dengan careful. Careful itu hati-hati, ya, hati-hati ini jenis kata adjektif atau kata sifat. Next, bentuk negatifnya. Lisa shouldn't have been there alone. Lisa tidak seharusnya ada di sana sendiri. Ya, Lisa ini sebagai subjek, ya, plus shouldn't atau should not plus have been plus there. There ini fungsinya sebagai adverb atau kata keterangan. There, di sana, keterangan tempat, ya. Oke.
Ini contoh ya, contoh daftar kata kerja. Sebenarnya masih banyak ya, masih ratusan atau ribuan. Contoh kata kerja bentuk pertama atau verb one. Ya, ingat kata kerja itu dalam bahasa Inggris selain terbagi 3, ya ada jenisnya. Ada regular verbs, ya kata kerja yang beraturan. Ada yang irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Ya, contoh yang regular verb, kata kerja bentuk pertama visit, ya menjadi visited, ya verb 2-nya visited, verb 3-nya visited. Ya, yang namanya regular verb antara bentuk kedua dan ketiga itu sama, dia berakhiran ed atau d. Ya, visited, ya berakhiran ed. Nah, kalau akhiran d itu contohnya di sini arrive, ya arrive, bukan arrived ya, arrive ya. Itu dia, itu akhiran d, ya itu untuk yang regular. Kalau yang irregular ya kita harus hafal ya perubahan bentuknya. Nah, seperti get jadi got bentuk keduanya, atau bentuk ketiganya tetap got, tapi kalau dalam British itu gotten ya. Terus next, nah, seperti contohnya write jadi wrote bentuk keduanya, bentuk ketiganya jadi written, dan seterusnya. Ini kamu bisa cari ya, cari sendiri. Biasanya itu kalau kamus, kalau kamu punya kamus dalam bentuk buku itu ada lampirannya. Tapi kamu bisa juga cari di internet, ya. Oke, demikianlah penjelasan tentang should perfect dari saya. Semoga kalian paham dan bermanfaat, ya. Thank you for your attention, ya. Kita jumpa lagi di video mendatang. See you.